Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, para YouTuber di seluruh Indonesia. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hoa, ini bukan ngigau. Ini juga bukan mimpi-mimpian. Ataupun kedatangan jin, malaikat, ataupun roh manusia. Menurutku ini jelas-jelas bukan mereka. Ini jelas-jelas beliau sendiri. Entahlah, sudah berapa kali aku memberitahukan ini kepada orang-orang. Aku berani mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW, karena memang begitulah keadaannya, begitulah yang sebenarnya. Tetapi jika Anda tidak mempercayainya, tidak mengapa. Pertanyaannya adalah kenapa Anda tidak ikut saya beserta saya di dalam mimpi tersebut, sehingga Anda bisa melihat dengan mata kepala Anda sendiri. Sudah dalam hitungan 1 detik, Anda juga akan berkata, iya, dialah Nabi Muhammad SAW. Tidak diragukan lagi. Itu pun jika Anda seorang Islam yang taat beriman dan berihsan. Karena logika seseorang atau logika orang beriman di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu adalah hal-hal dia percaya akan hal-hal gaib itu sendiri. Bukan pada mata, bukan pada telinga, bukan pada mulut, bukan pada kaki, bukan pada tangan, bukan pada buku, dan bukan pada ilmu pengetahuan. Bukan kepada logika alam pikiran dia. Apabila Anda gemar memakai logika, maka berhentilah berkomentar tentang hal-hal yang ada di dalam video ini, karena hal gaib itu tidak akur dan selamanya tidak akan mesra dengan logika, seperti halnya minyak dan air. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan tentang mimpi saya ya teman-teman. Mimpi saya bertemu baginda Nabi. Saat itu masa populer HP BlackBerry, chatting menggunakan BBM, dan awal-awal Facebook. Saat itu saya sempat bercerita kepada beberapa orang di Facebook di grup. Dan juga di grup BBM Messenger. Namun tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang mempedulikannya. Hingga saya sendiri lupa dengan sendirinya. Lupa. Dan waktu terus berjalan. Saya selalu gelisah. Bukan karena mimpi saya bertemu dengan Nabi. Bahkan itu sudah sangat bersyukur sekali. Bahkan lebih dari itu. Yang sangat merasa gelisah dalam diri saya adalah apa yang beliau sampaikan kepada saya. Kala itu, beliau dan aku berdiri di tengah tanah yang sangat luas, datar dan sangat luas. Jarang tumbuh-tumbuhan yang ada pada saat itu. Saat itu aku hanya memakai baju tidur, rambutku yang panjang tertiup sepoi-sepoi oleh angin, kakiku yang tanpa alas atau tanpa sepatu, kugigit tanganku ke mulutku. Keempat mata kami menyatu, bertatapan maksudnya. Aku selalu ingat saat kedatangan beliau. Aku selalu ingat postur, siluet, dan wajah beliau, bajunya, kakinya, matanya, tangannya, lengannya, dadanya, lembutnya, sopan santunnya, ketegasannya, kalem, dan rambutnya. Kupikir itu adalah pangeran-pangeran dari Arab yang lagi kita puja-puja, yang lagi in di zaman sekarang, yang lagi digandrungi oleh orang seluruh dunia. Tetapi realitas wajah dan tubuh yang datang dalam mimpi saya itu jauh-jauh lebih indah. Aku melihat rombongannya dari jauh mendekat. Kudanya, payungnya,
pelanannya, bajunya, pedang, tombak, jubah, ikat kepala, kereta kuda, kereta, dan lain dan sebagainya. Ya, sebuah rombongan berkuda yang kecil, tetapi gagah. Aku yang saat itu kurus dan berbaju lusuh, saat itu aku seperti umur 17-an. Yang lagi dinasehati oleh orang tua atau pamannya yang berumur 40-an. Assalamualaikum ya Habibi. Suara itu terdengar lembut, pelan, tapi tegas dan mengalir ke telingaku. Seiring mendekatnya beliau kepadaku, aku tidak bisa menerjemahkan dengan kata-kata. Aku tidak bisa menerjemahkan obrolan kami itu dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia. Aku sangat tidak mengerti bahasa itu, karena bahasanya sulit kupahami. Seakan beralih ke dalam bahasa mata ke mata. Kulalui hearts to hearts, communication lewat matanya. Seperti mata itu seperti membawaku berlari jauh ke ruang waktu, ke lorong waktu. Apakah itu telepati? Saya kurang tahu ya. Saya nggak tahu. Dari mata beliau mengeluarkan semua peristiwa di dunia ini, tumpah ruah, bergambar ke depan mata, dari masa ke masa, dari waktu lalu ke masa depan. Dan itu sangat jelas seperti di dalam sebuah film di depan mataku. Dan aku seperti berseluncur ke dalam lorong waktu itu, waktu tersebut. Tetapi ada bait terakhir yang jelas terngiang di telingaku. Persatukan sanak saudara seimanmu di seluruh negeri. Ya, itu yang sangat aku apal. Bait terakhir itulah yang menghantui hidupku. Lalu siapa aku? Aku bukan siapa-siapa, teman-teman. Dengan apa aku selamatkan berjuta-juta orang itu? Dengan apa aku mempersatukan mereka? Untuk apa mereka bersatu? Bagaimana caraku menyampaikan kabar ini kepada mereka? Kenapa harus aku? Kenapa aku? Bukannya nanti aku malah dimarahi orang jika aku berucap seperti itu. Bukannya semua orang nanti akan menganggapku gila dan enggak waras jika aku berucap seperti itu. Makanya aku jadi diam. Sejak saat itu aku jadi diam. Tetapi setidaknya aku lega berbicara di sini, di YouTube ini. Teman-teman, oh ya, betapa damainya dan sejuknya saat pertemuan itu. Betapa sulit dimengerti dan dilukiskan dengan kata-kata. Dia yang maha tampan dari semua ketampanan manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya saya sangat tidak puas dan sangat kecewa dengan video saya yang lalu yang berbahasa Inggris, di mana ilustrasinya yang saya buat itu perasaanku ya, sesuai dengan perasaanku, sangat tidak ada artinya, sangat jauh dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Itu nggak seberapa, tetapi nggak apalah, itu untuk meramaikan video saya. Maka dari itu saya tulis ilustrasi, tapi itu bukan ilustrasi, itu hanya membuat supaya video saya lebih hidup dan supaya video saya lebih ramai dan orang gak bosan melihat video saya. Tetapi itu bukan representatif. Bahkan semua pahlawan atau kesatria hebat yang ada di muka bumi ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Semua wali-wali dan priayi akan lewat tanpa arti bila disandingkan dengan beliau. Jika kita melihat orang paling tampan di muka bumi ini, orang yang paling perkasa, orang yang paling bijaksana, orang yang paling arif, kita akan ketawa dengan sendirinya.
seandainya kita melihat bagaimana beliau itu sebenarnya. Beliau Nabi Muhammad itu memang the one, tidak bisa dibanding dengan apapun dan siapapun. Tetapi teman-teman, ada yang aneh. Sosok badan yang umum setinggi badan beliau itu sosok badannya mungkin kira-kira 190 cm. Berat ideal. Beratnya itu ideal. Dada bidang. Rambut ikal, tapi tidak kekar seperti binaragawan itu enggak ya teman-teman. Tidak pula jangkung kurus itu juga enggak. Tidak pula gempal atau berbadan kotak gitu enggak. Pokoknya aneh lah, enggak bisa dilukiskan dengan deskriptif. Rambut ikal beliau yang kecoklatan, mata coklat kehitaman, bulu, alis mata, bibir, pundak, kaki, baju, ikat kepala, senyum, tatapan mata, sapaan beliau, bahasa beliau, bibir beliau, gerak-gerak bicaranya, kalau kekalamannya, ketegasannya. Bajunya yang saat itu krem ya, krem atau putih atau warna tanah atau kehijauan agak hijau atau semu-semu apa gitu, saya nggak ingat teman-teman. Nah, pada waktu itu saya berdiri tegas di depan beliau. Beliau juga berdiri tegap di depan saya. Sangat formal. Aku pun berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Dari tahun ke tahun aku melihat banyak sekali orang Arab, karena beliau orang Arab ya. Saya dari tahun ke tahun melihat orang Arab banyak yang berbadan lebih besar, lebih tinggi, ataupun lebih kecil, ataupun lebih pendek dari beliau, dan juga lebih putih ataupun lebih gelap kulitnya dari beliau. Tetapi beliau itu seperti lain teman-teman. Kalau disejajarkan, maka beliau itu lebih utama, menonjol gitu. Inilah sosok kepemimpinan beliau, kepemimpinan sejati yang ada di muka bumi. Inilah yang aku ketahui. Pokoknya semua gambar dan semua contoh ilustrasi manapun gak bisa dibandingkan dengan sosok Nabi Muhammad. Bahkan untuk sekecil kemiripan apapun itu gak ada gunanya. Semoga Allah mengampuni dosa saya yang lancang membuat video yang kemarin dan sekarang teman-teman. Apapun itu kayaknya kurang elok dan kurang pas untuk dideskripsikan. Kekarakteran beliau di atas segala karakter apapun di muka bumi. Beliau seperti mengayomi segala macam orang apapun dan golongan apapun di muka bumi. Tubuh beliau seperti tidak ada emosi sedikit pun, tidak ada noda hitam sedikit pun. Setelah saat itu, beliau pelan-pelan hilang di depan mataku, dan aku saat itu bangun. Tetapi setelah bangun teman-teman, aku tidak begitu saja terhantui, karena pada saat itu kehidupan saya hiruk pikuk, sibuk dan mondar-mandir. Pekerjaan saya yang berat dan keluar banyak otak maupun otot menyita waktu saya sehari-hari, sehingga sehari-harinya saya pagi siang malam ya berulang-ulang kehidupan yang seperti itu, sehingga untuk memimpikan apapun itu saya nggak sempat dan nggak terfikirkan sama sekali. Setelah tidur ya tidur. Demikianlah teman-teman keadaan saya. Dan saya tidak pernah berfantasi atau berkeinginan dan bercita-cita ingin bertemu beliau pada saat itu. Entahlah, itu sulit dimengerti. Entahlah teman-teman, semuanya misteri, dan apapun yang ada di balik sesuatu itu hanyalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah
rahasia ilahi. Kita kembalikan semua kepadanya. Perlu kearifan untuk mendengarkan semua cerita saya ini, teman-teman. Semua saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.